Nah, jadi jika Rasul saja tidak mengetahui tentang masalah kalung yang hilang, bagaimana dengan antum, wahai para dukun? Bisa mengetahui keberadaan motor yang hilang, uang yang hilang, atau dan lain sebagainya. Ustaz, saya ingin dijelaskan tentang ciri-ciri dukun atau tukang ramal. Soalnya di zaman sekarang susah dibedakan karena mereka juga memakai peci. Untuk membedakan antara dukun dengan non-dukun, tentunya dengan ilmu ya. Soalnya jika barometer kita adalah penampilan atau pakaian, mereka juga sama. Mereka memakai gamis, kadang mereka juga memakai peci. Bahkan atribut mereka lebih komplit ya. Ciri-ciri dukun itu sebenarnya banyak ya. Kami terangkan di sini beberapa yang pokok saja agar penanya dan kaum muslimin tidak terjerumus ke dalam akidah dukun tersebut atau tidak terjerumus mendatangi dukun ya. Ciri-ciri dukun itu ada, kami terangkan di sini 3 saja ya. Yang pertama, ciri-ciri dukun itu al-kahin alladzi yukhbiru 'anil kawaini fi mustaqbaliz zaman. Yang pertama, ciri-ciri dukun itu adalah orang yang mengaku mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang. Jadi ketika seseorang bisa memprediksi kejadian yang akan datang, maka itu tidak usah diragukan lagi, itu adalah dukun ya. Itu adalah dukun. Meskipun dia memakai sorban, memakai peci, gelarnya kiai kah, ustadz kah, atau habib kah. Jika seseorang mengaku mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang, itu adalah dukun. Ya, itu di dalam kitab ta'rifat kata para ulama. Contohnya misalnya ada seseorang mengatakan, Bapak tahun depan akan mendapatkan rezeki yang berlimpah, atau tahun depan Bapak akan mempunyai anak, atau gimana saja bentuk ucapannya ya. Nah, orang tersebut jika mengatakan kejadian 1 tahun yang akan datang, maka itu tidak diragukan lagi, itu adalah dukun ya. Sebab kejadian-kejadian yang akan datang itu sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, itu tidak ada yang mengetahui ya. Jangankan 1 tahun yang akan datang, 1 bulan yang akan datang pun kita tidak akan mengetahui ya. Bahkan 1 hari yang akan datang kita tidak tahu itu. Besok itu kita itu masih hidup apa tidak. Jadi besok pun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Itu diterangkan di dalam Al-Quran. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tak seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi pada esok hari ya. Nah, jadi jangankan 1 tahun yang akan datang, 1 bulan yang akan datang, bahkan 1 hari yang akan datang pun manusia tidak akan mengetahuinya ya. Nah, jadi itu ciri yang pertama buat saudara dan kaum muslimin. Ciri-ciri dukun atau tukang ramal sekarang sama saja ya. Dukun dan tukang ramal itu sama saja karena mereka itu multifungsi ya. Kadang bisa menjadi dukun, bisa juga menjadi tukang ramal. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dukun itu wayad'i ma'rifatal asrar, yaitu orang yang mengaku bisa mengetahui rahasia. Jadi ketika ada seseorang misalnya, ini kasus sering sekali terjadi ya. Umpamanya ada seseorang datang kepada, dianggap dia sebagai mungkin
sebagai tukang hikmah atau apa saja. Kemudian dia menerka tentang isi hatinya. Bapak jangan mengatakan apa yang Bapak inginkan. Saya sudah mengetahui. Nah, ketika ada seseorang mengetahui tentang rahasia tersebut, itu adalah dukun ya. Atau dia mengetahui Bapak pada bulan kemarin Bapak telah bertengkar dengan istri Bapak, atau yang lainnya, dia mengatakan dia mengetahui tentang rahasia kita, itu adalah dukun ya. Dan di antara 1000 terkaan tentunya hanya satu yang benarnya, dan 999 itu salahnya ya. Jadi mereka cuma menerka-nerka aslinya. Nah, jadi ciri yang kedua daripada ciri-ciri dukun itu, orang yang suka mengetahui, orang yang mengetahui rahasia-rahasia kita ya, menerka-nerka lah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri dukun itu wa mutala'at ilmil ghaibi, yaitu orang yang mengaku mengetahui tentang perkara-perkara yang gaib ya. Dan ini yang paling banyak terjadi ini. Kadang mereka mengetahui motor Bapak yang hilang, kemudian Bapak tanya, ini banyak sekali terjadi ya. Tolong Pak Kiai bahasanya atau Mbah Dukun, saya ingin tahu motor saya yang hilang di mana. Dia mengetahui, motor Bapak ada di sebelah barat, yang mencurinya adalah seorang laki-laki memakai jaket hitam, kemudian sendalnya pakai sendal swallow ya. Itu sebenarnya dusta itu ya, dusta. Tapi ini adalah ciri-ciri dukunnya, dia mengaku bisa mengetahui perkara yang gaib, tentang uang yang hilang, motor yang hilang, benda yang hilang. Itu adalah kedustaan ya. Sebab perkara yang gaib itu Allah tidak memperlihatkan kepada siapapun. Seperti Allah jelaskan di dalam Al-Quran, ayatnya banyak sekali ya. Misalnya di dalam surah An-Naml, Allah sebutkan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Kata Allah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Rasul, atau katakanlah wahai Muhammad, tak seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Itu Allah langsung yang mengatakan. Jadi di langit sekalipun dan di bumi, kata Allah, tidak akan ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah ya. Itu di dalam surah An-Naml. Kemudian di dalam surah Al-Jin juga, kalau tidak salah ayat 26 atau 27 ya, dikatakan Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Kata Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang gaib itu Allah tidak memperlihatkan kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya ya. Nah, jadi Rasul juga yang disebutkan di dalam Al-Quran, ada waktu-waktu tertentu dikasih tahu oleh malaikat Jibril, tetapi tidak selamanya mengetahui. Rasul juga kalau secara umum tidak mengetahui, kecuali ada waktu-waktu tertentu, itu pun dikasih tahu sama malaikat Jibril ya. Tapi umumnya Rasul juga tidak mengetahui. Nah, jika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang mulia tidak mengetahui perkara yang gaib, terus bagaimana dengan dukun, dengan peramal ya? Nah, jadi siapapun yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, dia itu mau kiai kah, mau ustadz kah, atau mau dukun sekalipun, mengaku dia sebagai dukun, itu sebenarnya bukan kiai, bukan ustadz, tetapi seorang dukun ya. Nah, jadi ciri yang ketiga, ciri-ciri dukun itu adalah orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib ya. Tidak, Rasul pun, bahkan saya pernah membaca riwayat, cuma lupa di dalam kitab apa ya, Rasul itu, istrinya Rasul Aisyah pernah kehilangan gelang atau kalung pada malam hari ba'da Isya. Rasul memerintahkan kepada seluruh sahabat agar mencari kalung tersebut, saking sayangnya Rasul kepada Aisyah waktu itu. Rasul memerintahkan kepada sahabat, dan sahabat semua mencari sampai subuh, itu tidak ketemu kalung tersebut ya. Ketemu pas pagi ketika onta-onta kepanasan, kemudian onta itu
bergegas mencari makan, ternyata kalung tersebut ada di dalam di bawah dekaman onta tersebut ya. Jadi ketika onta mendekam, di bawah onta tersebut kalungnya Aisyah berada ya. Nah, jadi jika Rasul saja tidak mengetahui tentang masalah kalung yang hilang, bagaimana dengan antum wahai para dukun? Bisa mengetahui keberadaan motor yang hilang, uang yang hilang, atau dan lain sebagainya. Nah, itu 3 ciri yang paling pokok. Pertama, orang yang ciri-ciri dukun itu orang yang suka mengabarkan tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Kemudian yang kedua, orang yang mengaku bisa tahu tentang rahasia saudara. Kemudian yang ketiga, orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib ya. Kemudian ini yang paling penting, yang terakhir yang harus diketahui oleh penanya dan seluruh kaum muslimin, bahwa hati-hati antum jangan sampai mendatangi orang-orang yang barusan saya sebutkan ciri-cirinya. Sebab jika seseorang mendatangi dukun dengan ciri-ciri yang saya sebutkan, pertama, orang tersebut salatnya tidak akan diterima selama 40 harinya, sebagaimana diterangkan di dalam hadis, man ata'arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatan 40 yauman. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian menanyakan suatu perkara dan dia membenarkan perkataan dukun tersebut, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Di dalam hadis yang lain, Rasul menyebutkan, man ata'arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian membenarkan ucapannya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu yakni dia telah kufur terhadap Al-Qur'an ya. Nah, jadi itu kurang lebih penjelasan tentang ciri-ciri dukun secara singkat dan bahaya mendatangi dukun tersebutnya. Mudah-mudahan penanya paham dan kita semua kaum muslimin bisa menjaga diri agar tidak mendatangi dukun-dukun tersebut ya. Wallahu a'lam bissawab.